Kabar mengenai insiden razia di Kediri yang melibatkan Serda Desi terus menyebar dengan cepat. Video yang merekam momen ketika Desi menunjukkan kartu identitas Kopassusnya telah menarik perhatian ribuan orang di media sosial. Dalam hitungan jam, banyak media lokal dan nasional mulai meliput kejadian ini. Judul-judul berita seperti asteris, anggota Kopassus ditilang, polisi tak tahu identitasnya, asteris dan asteris, razia ilegal di Kediri jadi sorotan, asteris menghiasi berbagai platform berita. Perdebatan publik pun semakin memanas, dengan sebagian besar netizen mendukung Desi, sementara yang lain mempertanyakan profesionalisme aparat kepolisian. Di markas Kopassus, berita ini sampai ke telinga atasannya, Kolonel Rendra. Ia memanggil Desi untuk memberikan penjelasan terkait insiden tersebut. Desi tiba di ruangannya dengan sikap tegas, mengenakan seragam lengkap. Ini bukan hanya soal razia, Serda Desi. Nama institusi kita sekarang menjadi bahan perbincangan, ujar Kolonel Rendra dengan nada serius. Desi dengan tenang menceritakan kronologi kejadian, menekankan bahwa ia berusaha menjaga sikap profesional meskipun diperlakukan tidak adil. Kolonel Rendra mengangguk paham, namun ia mengingatkan Desi agar berhati-hati karena situasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, di pihak kepolisian, suasana tidak kalah tegang. Kepala Kepolisian Daerah Kediri, AKBP Hendra, memanggil polisi muda yang terlibat dalam insiden tersebut, Bribda Andi. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Tanyanya dengan nada tajam. Andi, yang merasa bersalah, menjelaskan bahwa ia tidak tahu identitas Desi saat melakukan razia. Tapi, Pak, razia ini sebenarnya bukan inisiatif saya. Saya hanya menjalankan perintah, tambahnya, suaranya bergetar. Pengakuan ini membuat AKBP Hendra mulai curiga bahwa ada masalah lebih besar di balik razia tersebut. Kembali ke rumahnya, Desi mulai merasa tidak nyaman dengan perhatian yang ia terima. Teleponnya penuh dengan pesan dari teman-teman dan rekan sesama prajurit yang mengomentari kejadian itu. Bahkan, beberapa wartawan mencoba menghubunginya untuk wawancara. Namun, Desi memutuskan untuk tetap diam dan fokus pada tugasnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan razia tersebut, terutama setelah mengetahui bahwa beberapa pengendara lain juga diperlakukan tidak adil. Di jalanan Kediri, suasana mulai berubah. Warga kota yang sebelumnya menganggap razia sebagai hal biasa kini mulai mempertanyakan legalitasnya. Beberapa pengendara bahkan mulai merekam setiap razia yang mereka temui, takut menjadi korban berikutnya. Kondisi ini membuat aparat kepolisian berada dalam tekanan, sementara kepercayaan masyarakat terhadap mereka mulai menurun. Pada malam hari, Desi duduk di ruang tamunya, memeriksa berita yang terus bermunculan. Ia mencoba menghubungi beberapa rekannya di militer untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang razia tersebut. Salah satu rekannya, Letnan Arif, memberikan informasi mengejutkan. Desi, ada laporan bahwa razia itu tidak resmi. Kemungkinan besar ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, katanya di ujung telepon. Desi terdiam, rasa penasarannya semakin besar. Di sisi lain, Bribda Andi yang merasa bersalah mulai mencari tahu lebih jauh tentang perintah razia yang ia terima. Ia menemukan dokumen yang mencurigakan di kantor kepolisian, menunjukkan bahwa ada oknum di tingkat atas yang memerintahkan razia itu untuk alasan tertentu. Namun, sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, ia dipanggil oleh seorang senior yang memperingatkannya untuk berhenti mengutak-atik masalah ini. Ketegangan mulai meningkat ketika video baru yang merekam komentar warga Kediri tentang razia ilegal mulai tersebar. Dalam video itu, seorang pengendara menyebutkan bahwa ia diperas oleh oknum polisi selama razia. Desi, yang menonton video tersebut, menyadari bahwa ini bukan hanya soal dirinya, melainkan masalah sistemik yang harus diungkap. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Desi memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia menghubungi Letnan Arif untuk bertemu secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran Kediri, tempat yang cukup sepi dan jauh dari perhatian publik. Desi menceritakan kekhawatirannya bahwa razia tersebut bukan hanya insiden biasa, melainkan bagian dari skema yang lebih besar. Letnan Arif, yang memiliki akses ke informasi militer dan intelijen, mengangguk setuju. Aku sudah mendengar laporan tentang ini. Beberapa warga sipil juga melapor bahwa mereka diperas saat razia. Ini bukan hanya soal kelalaian, Desi, katanya dengan nada serius.
Desi mulai merasa bahwa dirinya perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sebagai anggota Kopassus, ia terbiasa dengan tugas-tugas yang membutuhkan kecermatan dan keberanian. Namun, kali ini situasinya berbeda. Ia tidak hanya berhadapan dengan musuh di medan perang, tetapi dengan sistem yang korup di dalam negeri. Jika aku melangkah lebih jauh, ini bisa menjadi masalah besar. Tapi aku tidak bisa diam saja, ujar Desi tegas. Letnan Arif mendukung niatnya. Aku akan membantumu sebisa mungkin, tapi kau harus berhati-hati. Ini bukan hanya soal nama baikmu, tapi juga institusi kita. Di sisi lain, Bribda Andi merasa semakin tertekan. Setelah mendapat peringatan dari atasannya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di tubuh institusinya. Dengan diam-diam, Andi mulai mengumpulkan bukti dari dokumen-dokumen yang ia temukan di kantornya. Salah satu dokumen itu mencantumkan nama seorang perwira polisi senior yang diduga menjadi dalang di balik rahasia ilegal tersebut. Namun, Andi tahu bahwa mengungkapkan hal ini akan membuatnya berada dalam bahaya. Desi, yang tidak ingin bertindak gegabah, memutuskan untuk mendekati warga yang menjadi korban rahasia. Bersama Letnan Arif, ia menemui seorang pria parubaya bernama Pak Sarman, yang videonya sempat viral karena mengaku diperas saat rahasia. Di rumahnya yang sederhana, Pak Sarman menceritakan pengalamannya dengan nada getir. Mereka meminta uang tanpa alasan. Saya tidak punya pilihan, jadi saya serahkan saja. Tapi hati saya hancur, Bu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Desi merasa semakin yakin bahwa ada agenda tersembunyi di balik rahasia ini. Sementara itu, di markas kepolisian, AKBP Hendra mulai merasa posisinya terancam. Tekanan dari masyarakat dan media semakin besar, dan ia tahu bahwa skandal ini bisa menghancurkan kariernya. Namun, ia juga sadar bahwa ada pihak-pihak di dalam institusinya yang terlibat dalam rahasia ilegal tersebut. Dalam rapat tertutup dengan para pejabat kepolisian, ia menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan nama baik institusi hancur karena ulah segelintir orang, ujarnya dengan nada tegas. Desi terus menggali informasi, bahkan hingga larut malam. Ia memeriksa ulang video-video yang tersebar di media sosial, mencari pola atau petunjuk yang bisa membantunya mengungkap kebenaran. Ia menemukan bahwa rahasia tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi di beberapa titik di Kediri. Hal ini semakin menguatkan dugaannya bahwa ini adalah operasi yang terencana, bukan kebetulan. Di tengah penyelidikannya, Desi mulai menerima ancaman anonim melalui pesan singkat di ponselnya. Pesan itu berisi peringatan agar ia berhenti mencampuri urusan rahasia. Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal, bunyi salah satu pesan tersebut. Meskipun merasa terancam, Desi tidak mundur. Sebaliknya, ancaman itu justru membuat tekadnya semakin kuat untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Bab ini diakhiri dengan Desi yang memutuskan untuk menyusun strategi bersama Letnan Arif dan beberapa rekan lainnya. Mereka tahu bahwa langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dalam ke jaringan korupsi yang ada. Namun, Desi siap menghadapi segala risiko, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan keselamatannya. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, kebenaran harus ditegakkan, apapun konsekuensinya. Malam itu, Desi dan Letnan Arif bertemu kembali di sebuah tempat yang lebih aman, markas kecil militer di Kediri. Mereka membawa beberapa dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan sejauh ini, termasuk kesaksian dari warga seperti Pak Sarman dan beberapa video rahasia yang viral. Semua bukti itu mulai menunjukkan pola yang mengarah ke sebuah operasi terorganisir. Ini bukan hanya soal rahasia ilegal. Ada indikasi kuat bahwa ini adalah bagian dari jaringan pemerasan, kata Letnan Arif sambil menunjukkan salah satu dokumen yang didapat dari informan internal. Desi mengangguk sambil memperhatikan diagram yang dibuat oleh Arif. Jika ini benar, maka kita tidak hanya berhadapan dengan oknum polisi, tapi juga pihak-pihak lain yang mungkin memiliki koneksi lebih luas, ujarnya. Fokus mereka kini beralih ke sosok perwira senior yang namanya muncul dalam dokumen Bribda Andi. Meskipun belum ada bukti konkret, nama itu terus muncul di berbagai laporan, membuat mereka yakin bahwa ia memiliki peran kunci dalam skema ini. Di tempat lain, Bribda Andi merasa semakin tertekan. Ia mulai menerima tekanan dari rekan-rekan kerjanya, yang mencurigai bahwa ia mungkin telah membocorkan informasi kepada pihak luar. Dalam situasi yang semakin tidak aman, Andi memutuskan untuk menghubungi Desi secara langsung.
Ia mengirim pesan rahasia melalui saluran yang aman, menawarkan diri untuk menjadi saksi. Saya punya bukti yang bisa membantu Anda, tapi saya butuh perlindungan, tulis Andi dalam pesannya. Desi segera merespons, memastikan bahwa Andi akan mendapatkan perlindungan penuh jika bersedia bekerja sama. Keesokan harinya, Desi dan Letnan Arif bertemu dengan Andi di lokasi yang sudah disepakati. Andi, dengan wajah tegang, menyerahkan sebuah flash disk yang berisi dokumen dan rekaman percakapan yang mengungkapkan keterlibatan oknum-oknum dalam razia ilegal tersebut. Ini semua yang saya punya. Tapi hati-hati, mereka tidak akan tinggal diam jika tahu Anda memiliki ini, kata Andi dengan nada penuh kecemasan. Desi menepuk bahunya, mencoba menenangkan. Kami akan melindungimu. Terima kasih atas keberanianmu, jawabnya. Saat mereka memeriksa isi flash disk, Desi dan Arif menemukan bukti yang mengejutkan. Ada rekaman percakapan antara seorang perwira senior polisi dengan pihak-pihak luar, termasuk oknum dari dunia bisnis gelap yang diduga menjadi sponsor operasi ini. Percakapan itu jelas menunjukkan bahwa razia tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai cara untuk memeras uang dari warga sipil dan membiayai aktivitas ilegal lainnya. Ini lebih besar dari yang kita duga, kata Desi dengan wajah serius. Sementara itu, di markas besar kepolisian, AKBP Hendra mulai merasa bahwa situasinya berada di luar kendali. Ia menerima laporan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Desi, dan hal itu membuatnya khawatir. Sebagai pimpinan, ia harus menjaga citra institusinya, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada oknum di bawahnya yang bermain kotor. Dalam rapat darurat dengan pejabat-pejabat senior, Hendra memutuskan untuk membentuk tim investigasi internal. Namun, ia tahu bahwa langkah ini mungkin terlambat karena bukti-bukti sudah berada di tangan Desi. Desi dan timnya memutuskan untuk membawa bukti-bukti tersebut ke Komando Pusat Militer untuk mendapatkan dukungan lebih besar. Mereka tahu bahwa langkah ini berisiko, terutama jika jaringan korupsi tersebut memiliki mata-mata di berbagai tempat. Namun, Desi percaya bahwa keadilan harus ditegakkan, apapun risikonya. Sebelum pergi, ia mengingatkan timnya untuk selalu waspada. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya di luar tim ini. Tetap fokus dan jangan buat kesalahan, katanya tegas. Bab ini ditutup dengan adegan di mana Desi dan timnya bergerak menuju markas besar militer, membawa bukti-bukti penting yang bisa mengungkap jaringan korupsi tersebut. Namun, di latar belakang, seseorang yang tidak dikenal tampak mengawasi mereka dari kejauhan, memberikan sinyal bahwa ancaman lebih besar sedang menunggu mereka. Apa yang awalnya hanya sebuah rahasia kecil di Kediri kini berubah menjadi medan pertempuran melawan sistem yang penuh kebusukan. Perjalanan Desi dan tim menuju markas besar militer berlangsung dalam keheningan tegang. Mereka membawa flash disk berisi bukti yang dapat menjungkirbalikkan sistem korup di balik razia ilegal tersebut. Namun, di sepanjang perjalanan, Desi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan kendaraan yang tampak terus mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan tempat pertemuan dengan Bribda Andi. Kita sedang diawasi, gumamnya kepada Letnan Arif, yang duduk di kursi samping. Letnan Arif mengangguk pelan sambil melirik kaca spion. Sepertinya mereka tahu kita membawa sesuatu yang penting, jawabnya dengan suara rendah. Desi segera memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengubah rute, menghindari jalan utama dan memasuki jalur alternatif yang lebih sepi. Namun, kendaraan yang mencurigakan itu tetap mengikuti mereka, membuat Desi yakin bahwa ada pihak yang berusaha menghentikan langkah mereka. Bersiap untuk kemungkinan terburuk, katanya sambil meraih alat komunikasi di jaketnya. Tak lama kemudian, dua kendaraan lain muncul dari arah berlawanan, berusaha memblokir jalan mereka. Mobil yang ditumpangi Desi berhenti mendadak, dan suasana berubah menjadi sangat mencekam. Dari kendaraan-kendaraan tersebut, beberapa pria berpakaian preman turun dengan senjata di tangan. Serahkan barang itu, dan kalian bisa pergi dengan selamat, salah satu dari mereka berteriak. Desi turun dari mobil dengan tenang, berdiri tegak di depan timnya. Jika kalian tahu siapa kami, sebaiknya kalian berpikir ulang sebelum bertindak, katanya dengan nada dingin. Namun, ancaman tersebut tidak membuat para pria itu mundur. Salah satu dari mereka mendekat, mengacungkan senjatanya ke arah Desi. Kami tidak peduli siapa kalian. Serahkan bukti itu sekarang, ujarnya dengan nada memaksa. Desi memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi konfrontasi sengit.
Dengan keahlian tempur yang dimilikinya, Desi dan timnya berhasil melumpuhkan para penyerang tanpa melepaskan satu tembakan pun, menggunakan teknik pertarungan tangan kosong yang membuat lawan mereka tak berdaya. Setelah memastikan situasi aman, Desi memeriksa salah satu pria yang terluka. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan nada tegas. Namun, pria itu hanya tertawa kecil, menolak untuk berbicara. Desi tahu bahwa ini hanya permulaan. Jaringan korupsi yang mereka hadapi jauh lebih terorganisir daripada yang mereka bayangkan. Ia memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan sebelum bala bantuan dari pihak lawan tiba. "Kita harus bergerak cepat, mereka pasti akan mencoba lagi," katanya kepada timnya. Di markas besar militer, mereka akhirnya berhasil tiba dengan selamat. Bukti-bukti yang mereka bawa langsung diserahkan kepada komandan pusat untuk dianalisis lebih lanjut. Namun, situasi di dalam markas pun tidak sepenuhnya aman. Desi mendengar desas-desus bahwa ada beberapa pihak di dalam institusi yang juga terlibat dalam jaringan ini. "Kita tidak bisa percaya siapapun di luar tim ini," ujarnya kepada Letnan Arif. "Kita harus tetap waspada, bahkan di sini." Sementara itu, di tempat lain, seorang perwira tinggi yang namanya muncul dalam dokumen tersebut menerima kabar tentang kegagalan timnya menghentikan Desi. Dengan wajah marah, ia memerintahkan operasi baru untuk memastikan bahwa bukti tersebut tidak sampai ke tangan yang salah. "Jika mereka berpikir bisa menjatuhkan saya, mereka salah besar," katanya dengan nada penuh ancaman. Situasi semakin memanas, dan Desi menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar kasus korupsi biasa, melainkan sebuah konspirasi besar yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Bab ini berakhir dengan Desi dan timnya yang mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi ancaman yang terus membayangi. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai, dan pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, lawan mereka juga semakin agresif, siap melakukan apa saja untuk melindungi rahasia gelap mereka. Konflik besar sedang menunggu di depan mata, membawa Kediri ke dalam pusaran yang lebih dalam. Malam itu, markas besar militer di Kediri dipenuhi aktivitas. Tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Desi dan Letnan Arif mulai menganalisis data dari flash disk yang mereka bawa. Bukti tersebut mengungkap jaringan korupsi yang lebih kompleks dari perkiraan awal, melibatkan sejumlah pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan cukup besar untuk mengendalikan berbagai institusi, termasuk kepolisian lokal. "Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan," ucap Letnan Arif sambil menunjukkan sebuah nama dalam dokumen. "Dia adalah salah satu perwira tinggi di Jakarta." Desi mengangguk sambil memeriksa dokumen-dokumen lain. Tidak hanya soal rahasia lalu lintas ilegal. Mereka juga menggunakan operasi ini untuk memeras pedagang, bahkan mengalihkan dana proyek pemerintah, jelasnya. Namun, di tengah kesibukan itu, Desi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa anggota tim pendukung terlihat gelisah, dan suasana di markas terasa tegang, seperti ada ancaman yang tidak terlihat. "Kita harus menjaga bukti ini dengan ketat. Jangan sampai ada yang keluar tanpa izin," perintah Desi tegas. Namun, tak lama setelah itu, alarm keamanan di markas berbunyi. Salah satu gudang arsip tempat flash disk tersebut disimpan telah dibobol. Desi dan Letnan Arif segera menuju lokasi, diikuti oleh beberapa anggota tim. Saat mereka tiba, pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka, dan dua penjaga yang bertugas ditemukan pingsan. "Mereka berhasil masuk," ujar Arif dengan nada panik sambil memeriksa keadaan sekitar. Desi memerintahkan tim untuk menutup semua akses keluar markas dan memulai pencarian menyeluruh. Di saat mereka mencari pelaku, Desi menyadari bahwa ini bukan pekerjaan sembarangan. "Mereka tahu persis di mana bukti itu disimpan," katanya dengan nada curiga. "Pasti ada pengkhianat di antara kita." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Desi meminta Letnan Arif untuk memeriksa riwayat tugas semua anggota yang terlibat dalam operasi malam itu. Sementara itu, ia sendiri memimpin tim kecil untuk melacak jejak para pelaku, berharap masih ada kesempatan untuk menggagalkan aksi mereka. Setelah beberapa jam pencarian, tim Desi menemukan jejak pelaku di salah satu lorong bawah tanah markas yang jarang digunakan. Di ujung lorong, mereka mendapati seorang pria berpakaian seragam namun tanpa tanda pangkat, sedang mencoba melarikan diri dengan membawa tas kecil. Desi memberi isyarat kepada timnya untuk mendekati pria itu dengan hati-hati. Namun, ketika mereka hampir menangkapnya, pria tersebut menyadari keberadaan mereka dan mencoba melawan. Perkelahian sengit pun terjadi di lorong sempit itu.
Dengan keahlian bertarungnya, Desi berhasil melumpuhkan pria tersebut, sementara timnya mengamankan tas yang dibawanya. Namun, saat memeriksa isi tas, mereka menemukan bahwa flash disk yang dicari tidak ada di dalamnya. Dia hanya pengalih perhatian, gumam Desi dengan wajah serius. Ketika ditanya siapa yang memerintahkannya, pria itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalian sudah terlambat. Mereka sudah keluar dari sini." Kata-katanya membuat Desi semakin yakin bahwa ada rencana besar yang sedang berjalan. Kembali ke ruang kontrol, Desi dan Letnan Arif menerima laporan bahwa ada kendaraan tak dikenal yang baru saja meninggalkan area markas dengan kecepatan tinggi. "Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos," ujar Desi sambil bersiap untuk mengejar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seorang prajurit datang dengan wajah panik, melaporkan bahwa sistem komunikasi markas telah diretas, membuat mereka kehilangan kendali atas jaringan pengamanan. "Ini lebih dari sekadar pencurian. Mereka ingin kita lumpuh total," kata Desi dengan nada tegas. Di tengah kekacauan itu, Desi sadar bahwa mereka tidak hanya menghadapi musuh di luar, tetapi juga pengkhianat di dalam. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus dipikirkan dengan hati-hati. "Mereka mungkin berhasil mengambil bukti fisik, tapi kita masih punya salinan digital yang belum mereka ketahui," katanya kepada Letnan Arif. Dengan waktu yang semakin sempit, Desi memutuskan untuk menjalankan rencana darurat, membawa salinan bukti tersebut ke Jakarta untuk dipresentasikan langsung kepada pihak pusat. Namun, ia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Musuh pasti sudah menyiapkan jebakan di setiap langkah mereka. Dengan ancaman yang semakin nyata, Desi dan timnya bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa misi ini kini bukan hanya soal membongkar korupsi, tetapi juga tentang mempertahankan integritas dan kebenaran, meski harus mempertaruhkan nyawa mereka. Desi dan timnya memutuskan untuk bergerak cepat. Dengan salinan digital bukti di tangan, mereka mempersiapkan perjalanan menuju Jakarta untuk menyerahkan data langsung kepada pihak pusat. Kendaraan taktis militer disiapkan, dan tim kecil yang dipimpin oleh Desi berangkat di bawah pengawalan ketat. Namun, Desi tahu ini bukan perjalanan biasa. Ia sadar musuh sudah mengetahui langkah mereka dan akan melakukan apapun untuk menggagalkan misi ini. Di tengah perjalanan, suasana tegang terasa di dalam kendaraan. Letnan Arif yang duduk di samping Desi terus memantau peta digital di tablet miliknya. "Ada kemungkinan kita diawasi. Kita harus mengambil jalur alternatif," ucapnya sambil menunjuk rute yang lebih panjang namun dianggap lebih aman. Desi mengangguk, mempercayai insting rekannya. Ia memberi isyarat kepada sopir untuk berbelok, meninggalkan jalan raya utama menuju jalur pedesaan yang lebih sepi. Namun, ketika mereka melewati sebuah jalan sempit di pinggiran hutan, kendaraan mendadak berhenti. Sopirnya melaporkan bahwa ada barikade yang dipasang di tengah jalan. Desi keluar dari kendaraan dan memeriksa situasi. Barikade itu tampak sederhana, seperti dibuat untuk menghalangi lalu lintas biasa. Tapi naluri Desi mengatakan ini bukan kebetulan. "Siapkan senjata, mereka mungkin menunggu kita," perintahnya dengan nada tegas. Benar saja, tak lama setelah itu, terdengar suara tembakan dari arah hutan. Tim Desi segera berlindung di balik kendaraan, membalas tembakan dengan tenang. "Mereka tahu kita di sini," ujar Letnan Arif sambil melaporkan situasi melalui radio. Sayangnya, sistem komunikasi mereka masih belum sepenuhnya pulih, membuat mereka kesulitan meminta bantuan. Desi memimpin serangan balasan, menggunakan keahliannya untuk mengoordinasikan tim dalam situasi genting ini. Setelah baku tembak berlangsung sekitar 10 menit, musuh yang bersembunyi di hutan mulai mundur. Tim Desi berhasil menguasai situasi, tetapi mereka tahu ini hanya awal. "Mereka hanya mencoba memperlambat kita," kata Desi sambil memeriksa barikade yang sudah mereka bersihkan. Ia meminta tim untuk segera melanjutkan perjalanan, meski tahu bahaya masih mengintai di depan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil untuk mengisi bahan bakar. Namun, Desi merasa ada yang aneh. Beberapa orang di sekitar pom bensin terlihat memerhatikan mereka dengan tatapan curiga. Desi segera memerintahkan tim untuk tetap waspada. Ketika mereka hampir selesai, sebuah kendaraan hitam melaju kencang mendekati mereka. Dari dalam kendaraan itu, beberapa pria bersenjata keluar dan langsung menyerang. Pertempuran di pom bensin itu berlangsung sengit. Desi dan timnya bekerja sama dengan sangat baik, menunjukkan keahlian mereka sebagai prajurit profesional. Meski diserang secara mendadak,
mereka berhasil melumpuhkan para penyerang tanpa korban di pihak mereka. Setelah situasi aman, Desi memeriksa salah satu penyerang yang masih hidup. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan nada dingin. Namun, pria itu hanya tertawa kecil sebelum akhirnya pingsan. Desi tahu waktu mereka semakin sempit. Serangan demi serangan ini bukan hanya untuk menghentikan mereka, tetapi juga untuk memberikan tekanan psikologis. "Kita tidak bisa berhenti. Kita harus sampai di Jakarta sebelum mereka menyerang lagi," kata Desi dengan tegas. Tim segera meninggalkan tempat itu, membawa bukti yang kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Di dalam kendaraan, Desi merenung sejenak. Ia tahu bahwa semakin dekat mereka ke tujuan, semakin besar bahaya yang harus dihadapi. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan hanya soal dirinya atau timnya. Ini soal kebenaran yang harus diungkap demi membersihkan nama institusi dan memberi keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh para koruptor. Perjalanan ini mungkin berbahaya, tetapi Desi sudah bertekad untuk menyelesaikannya, apapun risikonya. Setelah meninggalkan lokasi serangan, tim Desi melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan tinggi. Setiap kendaraan yang mereka temui di jalan diperiksa dengan seksama, dan komunikasi internal terus dijaga agar tidak ada celah bagi musuh untuk menyusup. Namun, Desi tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi tidak hanya datang dari serangan fisik, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya di balik layar. Konspirasi ini bukan hanya soal korupsi semata, tapi ada jaringan yang lebih luas yang berusaha melindungi kepentingan mereka. Di dalam kendaraan, Letnan Arif mempelajari dokumen dan data digital yang berhasil diamankan. "Desi, lihat ini," katanya sambil menunjuk layar tablet. Ada pola transaksi keuangan yang mengarah ke beberapa perusahaan besar di Jakarta. Yang lebih mengejutkan, salah satu perusahaan ini terhubung langsung dengan seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Desi mengerutkan kening. Informasi itu memperjelas bahwa lawan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. "Ini tidak hanya soal uang. Ini soal kekuasaan," gumamnya. Di tengah perjalanan, Desi menerima panggilan radio dari markas. Salah satu rekannya melaporkan bahwa media sosial sedang dipenuhi berita tentang serangan di pom bensin yang mereka alami. Video insiden itu sudah tersebar luas, dan orang-orang mulai berspekulasi tentang siapa yang menyerang kalian, ujar suara di ujung radio. Desi menyadari bahwa perhatian publik kini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, publikasi ini memberi tekanan pada lawan mereka, tetapi di sisi lain, juga membuat mereka menjadi target yang lebih jelas. Ketika malam tiba, tim memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat persembunyian sementara di pinggiran kota. Lokasi ini adalah salah satu pos rahasia yang digunakan oleh militer untuk operasi khusus. Di sana, Desi dan timnya merencanakan langkah berikutnya. "Kita harus mempercepat misi ini. Semakin lama kita di jalan, semakin besar risiko kita ditemukan," kata Desi dengan tegas. Ia membagi tugas kepada timnya untuk memantau pergerakan musuh dan memastikan bahwa jalur menuju Jakarta tetap aman. Namun, di tengah diskusi, Desi menerima pesan misterius melalui perangkat komunikasi khusus yang hanya digunakan untuk situasi darurat. Pesan itu berasal dari seseorang yang mengaku memiliki informasi penting tentang dalang di balik semua ini. "Jika Anda ingin tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar, temui saya di lokasi ini," demikian bunyi pesan itu, disertai koordinat yang mengarah ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Desi tahu ini bisa saja jebakan, tetapi ia memutuskan untuk mengambil risiko. "Letnan Arif, kamu dan tim tetap di sini untuk menjaga dokumen. Saya akan pergi sendiri untuk bertemu informan ini," katanya. Arif langsung menolak. "Ini terlalu berbahaya, Desi. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya sekarang." Namun, Desi bersikeras. "Justru karena itu, saya harus pergi sendiri. Jika ini jebakan, tim kita tidak boleh kehilangan semuanya sekaligus." Dengan kendaraan kecil yang tidak mencolok, Desi menuju lokasi yang ditentukan. Gudang tua itu tampak gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh lampu remang-remang di bagian luar. Saat memasuki gudang, ia menemukan seorang pria parubaya yang sudah menunggu di tengah ruangan. "Anda pasti Serda Desi," katanya dengan suara tenang. "Saya mantan pejabat di salah satu perusahaan yang terlibat dalam konspirasi ini. Saya punya informasi yang bisa membantu Anda, tapi waktunya tidak banyak." Pria itu menyerahkan sebuah flash drive dan mulai menjelaskan jaringan rumit yang menghubungkan para pejabat, pengusaha, dan oknum aparat yang terlibat. Namun,
Sebelum ia bisa menyelesaikan ceritanya, suara kendaraan terdengar mendekat. Wajah pria itu berubah pucat. "Mereka datang. Cepat, bawa ini dan pergi," katanya dengan panik. Desi meraih flash drive itu dan segera mencari jalan keluar, sementara suara langkah kaki dan tembakan mulai memenuhi udara. Desi berhasil meloloskan diri dengan flash drive di tangannya, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Informasi yang ia dapatkan dari pria itu mengungkapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Konspirasi ini bukan hanya soal korupsi di Kediri, ini adalah skema yang melibatkan kekuatan besar yang mencoba mengendalikan negara dari balik bayangan. Desi kembali ke pos persembunyian dengan napas berat dan keringat dingin. Malam itu, perjalanan dari gudang tua terasa lebih lama dari biasanya. Ia memikirkan setiap langkah yang baru saja ia ambil. Flash drive yang diserahkan oleh pria misterius kini berada di tangannya, dan ia tahu bahwa isinya dapat membuka tabir konspirasi yang lebih besar. Saat ia tiba, Letnan Arif dan tim menyambutnya dengan pandangan cemas. "Apa yang terjadi di sana?" tanya Arif, mendekati Desi yang langsung menuju meja utama. "Informan kita disergap. Mereka tahu kita semakin dekat dengan kebenaran," jawab Desi sambil menunjukkan flash drive yang ia bawa. "Dia berhasil memberikan ini sebelum semuanya berantakan. Kita harus segera melihat apa isinya." Tanpa membuang waktu, mereka memasang flash drive ke komputer terenkripsi yang selalu mereka bawa untuk keperluan operasi. Desi dan timnya menunggu dengan tegang saat file demi file mulai terbuka. Isi flash drive itu mengungkap jaringan besar yang melibatkan pejabat pemerintahan, pengusaha kaya, dan beberapa oknum aparat. Nama-nama besar muncul dalam dokumen tersebut, termasuk seseorang yang diduga menjadi otak utama di balik konspirasi ini, seorang pengusaha terkenal yang memiliki hubungan erat dengan tokoh politik di Jakarta. "Ini bukan hanya soal korupsi, ini sudah jadi ancaman terhadap keamanan nasional," kata Arif, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Salah satu file menunjukkan bukti transaksi keuangan besar-besaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan ilegal, termasuk operasi untuk mengendalikan opini publik dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap mengancam. Desi memperhatikan grafik aliran dana yang menjalar ke berbagai negara. "Mereka sudah memanfaatkan kelemahan sistem kita selama bertahun-tahun," ujarnya, mengamati data itu dengan serius. "Jika kita tidak menghentikan ini sekarang, mereka akan semakin kuat." Namun, sebelum tim bisa memeriksa lebih jauh, sistem komputer mereka tiba-tiba disusupi. Layar menjadi gelap, dan peringatan muncul di monitor. "Kita diserang. Mereka melacak kita," teriak salah satu anggota tim yang bertugas menjaga sistem keamanan. Desi langsung mengambil alih situasi. "Segera putuskan semua koneksi eksternal. Simpan data ke perangkat offline," perintahnya dengan cepat. Tim bekerja dengan sigap, tapi serangan siber itu begitu canggih sehingga mereka hanya berhasil menyelamatkan sebagian data. Tak lama kemudian, suara kendaraan mendekat dari kejauhan. Desi dan tim menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. "Kita harus pergi sekarang," kata Desi tegas. Dengan gerakan terlatih, mereka mengemasi barang-barang penting dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum mereka sempat keluar, suara tembakan terdengar dari luar. "Musuh sudah tiba. Mereka tahu kita di sini," bisik Arif sambil memegang senjatanya. Desi memimpin timnya menuju pintu belakang untuk mencari jalan keluar. Di tengah kekacauan itu, ia menyadari bahwa musuh tidak hanya berusaha menghancurkan mereka secara fisik, tetapi juga secara informasi. "Mereka ingin kita tidak punya bukti lagi," gumamnya. Ia memutuskan bahwa flash drive yang berisi bukti itu harus diamankan dengan cara apapun. "Arif, bawa sebagian tim dan pastikan flash drive ini sampai ke markas pusat. Saya akan memimpin sisanya untuk mengalihkan perhatian mereka," katanya tanpa ragu. Arif menatap Desi sejenak, ragu untuk meninggalkannya. Tapi ia tahu bahwa perintah Desi adalah strategi terbaik untuk menyelamatkan misi ini. "Hati-hati, Desi," kata Arif sebelum ia memimpin tim kecil menuju kendaraan lain. Sementara itu, Desi dan beberapa anggota lainnya bersiap menghadapi pasukan musuh yang mendekat. Dengan penuh keberanian, mereka memulai pertempuran sengit di dalam gelapnya malam. Di tengah baku tembak itu, Desi tidak hanya bertarung untuk melindungi dirinya sendiri dan timnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebenaran yang mereka temukan akan sampai ke tangan yang tepat. Ia tahu bahwa misi ini lebih dari sekadar tugas militer, ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kebenaran yang tidak boleh dibiarkan terkubur oleh kekuasaan gelap.
Suasana di markas pusat terasa semakin tegang. Arif dan timnya berhasil membawa flash drive yang berisi bukti-bukti penting, tetapi situasi di lapangan semakin kacau. Setelah meninggalkan Desi dan timnya di medan pertempuran, Arif tahu bahwa mereka harus segera mengamankan informasi tersebut dan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang. Namun, ancaman yang mereka hadapi tidak hanya datang dari musuh yang tampaknya mengetahui setiap langkah mereka, tetapi juga dari pihak dalam yang mungkin sudah terlibat dalam konspirasi besar ini. Di medan pertempuran, Desi dan timnya bertahan di sebuah bangunan kosong yang terletak di pinggir kota. Tembakan-tembakan tajam terdengar dari luar, sementara mereka berlindung di balik meja dan dinding yang rusak. Desi memimpin tim dengan penuh kewaspadaan, mengatur strategi agar mereka bisa bertahan hidup dan melindungi bukti yang ada. Jaga posisi, kita harus menahan mereka sampai Arif kembali dengan bantuan. Perintah Desi dengan suara tegas. Di luar, suara kendaraan yang melaju kencang semakin mendekat. Desi tahu bahwa pasukan musuh semakin banyak dan lebih terorganisir. Mereka tidak hanya menyerang dengan tembakan, tetapi juga dengan taktik yang mengancam keselamatan tim. Salah satu anggota tim Desi, Sersan Rudi, melapor bahwa mereka dikepung dari berbagai arah. Kita harus segera keluar dari sini, kata Rudi. Suara panik mulai terdengar. Namun, Desi tetap tenang. Ia mengingat pelatihan yang didapatkan di Kopassus, yang mengajarkan untuk selalu berpikir jernih dalam situasi apapun. Kita tidak akan lari, kita akan balik menyerang mereka dengan cara kita sendiri, tegas Desi. Ia merencanakan untuk membuat jalan keluar dengan cara memancing musuh ke dalam jebakan yang mereka siapkan di dalam bangunan. Tim mulai bergerak dengan teratur, menyiapkan beberapa bahan peledak untuk digunakan saat waktunya tepat. Sementara itu, Arif dan timnya yang membawa flash drive sedang melaju kencang menuju lokasi aman yang telah disiapkan. Mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum musuh mengejar mereka dan menghancurkan bukti yang ada. Dalam perjalanan, Arif merasa cemas. Meskipun flash drive itu berisi informasi penting, ia tahu bahwa mereka masih harus menghadapi pihak berwenang yang mungkin sudah terkooptasi dalam konspirasi ini. Kita harus sampai ke markas pusat dan menyerahkan bukti ini tanpa terlambat, pikirnya dalam hati. Di tempat lain, pasukan musuh semakin dekat dengan posisi Desi. Mereka mulai menyerang dengan lebih agresif, berusaha memaksa tim untuk keluar dari tempat perlindungan mereka. Desi memimpin serangan balik dengan penuh keberanian, melepaskan tembakan dari posisi yang lebih aman sambil mengoordinasikan gerakan tim. Sekarang, Desi berteriak, memberi sinyal kepada tim untuk meledakkan bahan peledak yang telah dipersiapkan. Ledakan besar mengguncang bangunan, menyebabkan musuh yang menyerang terperangah dan mundur sejenak. Ini memberi kesempatan bagi Desi dan timnya untuk bergerak cepat keluar dari bangunan dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di tempat yang sudah terdeteksi musuh. Ke kendaraan, kita harus bergerak cepat, Desi memerintahkan. Sambil berlari, mereka terpaksa meninggalkan beberapa peralatan dan senjata yang tidak bisa dibawa. Di luar, kendaraan mereka sudah menunggu. Desi dan timnya segera masuk ke dalam kendaraan dan melaju menuju tempat yang lebih aman. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Masih ada banyak rintangan yang harus mereka lewati, dan mereka harus tetap waspada terhadap ancaman yang datang dari pihak musuh, yang ternyata sudah mengetahui setiap langkah mereka. Desi bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan kebenaran ini terkubur begitu saja. Setelah berhasil meloloskan diri dari serangan musuh, Desi dan timnya melanjutkan perjalanan ke titik aman yang telah disepakati. Malam mulai menyelimuti kota Kediri, dan jalanan yang sepi memberi mereka sedikit ruang untuk bernapas. Namun, Desi tahu bahwa ini hanya ketenangan sementara sebelum badai yang lebih besar datang. Dalam kendaraan, ia terus memantau komunikasi radio, memastikan bahwa Arif dan timnya yang membawa flash drive berhasil mencapai markas pusat tanpa masalah. "Komandan, ada laporan aktivitas aneh di jalur komunikasi," kata Rudi, yang sedang memeriksa alat komunikasi mereka. Desi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya. Rudi menunjukkan data yang menunjukkan bahwa ada upaya penyadapan pada frekuensi yang mereka gunakan. "Ini bukan kebetulan, mereka tahu rencana kita," tambahnya. Desi langsung memerintahkan tim untuk mengganti jalur komunikasi dan meningkatkan kewaspadaan. Ia sadar, jaringan musuh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, di markas pusat,
Arif dan timnya berhasil mencapai lokasi dengan membawa flash drive yang berisi bukti penting. Namun, sambutan yang mereka terima jauh dari yang diharapkan. Salah satu perwira tinggi yang seharusnya membantu mereka justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terasa menghambat. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mengapa kalian memerlukan investigasi sebesar ini? Tanya perwira itu dengan nada skeptis. Arif merasa ada yang tidak beres. Sikap perwira itu terlalu mencurigakan, seolah ia sengaja mengulur waktu. Kami punya bukti yang harus segera diserahkan ke pihak berwenang. Ini melibatkan keamanan nasional, tegas Arif. Namun, perwira tersebut hanya mengangguk dingin, tampak tidak tergesa-gesa untuk bertindak. Arif memutuskan untuk tidak mempercayakan bukti itu sepenuhnya kepada markas pusat dan menghubungi Desi untuk meminta arahan. Di tempat lain, Desi menerima laporan dari Arif tentang sikap mencurigakan perwira tinggi tersebut. Desi langsung mengingatkan Arif untuk berhati-hati. Jangan serahkan bukti itu sampai kita yakin siapa yang bisa dipercaya, katanya melalui komunikasi radio. Desi mulai menyusun rencana untuk memastikan bukti itu tetap aman, sambil mencari tahu lebih banyak tentang jaringan pengkhianat yang mungkin telah menyusup ke institusi mereka. Saat Desi dan timnya melanjutkan perjalanan, mereka dihentikan oleh sebuah pos pemeriksaan militer tak resmi. Petugas yang berjaga tampak berbeda dari biasanya, dengan seragam yang tidak sesuai standar. Desi segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari jebakan musuh. Siapkan senjata, jangan sampai mereka tahu siapa kita, bisiknya kepada timnya. Dengan tenang, Desi turun dari kendaraan dan mencoba berbicara dengan petugas di pos tersebut. Selamat malam, kami hanya lewat. Apa ada masalah? Tanya Desi, mencoba menjaga agar situasi tetap terkendali. Namun, petugas itu menatapnya dengan curiga. Kami menerima laporan tentang kendaraan yang mencurigakan. Mohon semua keluar untuk pemeriksaan, katanya. Desi tahu bahwa ini adalah cara musuh untuk mengulur waktu atau menangkap mereka. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap jika keadaan memburuk. Ketegangan meningkat ketika salah satu petugas di pos pemeriksaan mencoba membuka pintu kendaraan mereka. Desi dengan cepat mengambil tindakan, menarik senjatanya dan melumpuhkan petugas itu dalam sekejap. Serang, perintahnya kepada timnya. Pertempuran singkat terjadi, dan Desi serta timnya berhasil melumpuhkan semua penjaga di pos tersebut. Mereka segera melanjutkan perjalanan, sadar bahwa waktu semakin mendesak. Di tengah perjalanan, Desi merenungkan situasi yang semakin rumit. Musuh telah menyebar ke berbagai lini, bahkan di dalam institusi mereka sendiri. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti harus melawan orang-orang yang seharusnya berada di pihak mereka. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Desi memimpin timnya menuju fase berikutnya dari misi mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan ilegal, Desi dan timnya akhirnya tiba di sebuah lokasi persembunyian sementara di pinggiran Kediri. Tempat itu adalah rumah tua yang telah lama ditinggalkan, tetapi cukup tersembunyi untuk menjadi tempat berkumpul dan menyusun strategi baru. Dengan napas terengah-engah, tim segera memeriksa peralatan dan persediaan mereka. Desi, dengan tatapan serius, berdiri di tengah ruangan sambil memikirkan langkah selanjutnya. Rudy, cek komunikasi dengan Arif. Pastikan mereka masih aman, perintah Desi. Rudy segera bekerja, tapi wajahnya berubah tegang beberapa saat kemudian. Komandan, saya tidak bisa terhubung. Sepertinya sinyal mereka disabotase, katanya sambil terus mencoba berbagai frekuensi. Desi menggigit bibir, merasa ada sesuatu yang salah. Kalau begitu, kita harus anggap mereka dalam bahaya. Kita tidak bisa tinggal diam, katanya dengan nada tegas. Sementara itu, di markas pusat, Arif dan timnya masih berusaha melindungi flash drive yang berisi bukti penting. Namun, suasana semakin mencurigakan. Beberapa perwira tampak saling berbisik, dan salah satu dari mereka mulai mengarahkan Arif ke ruang terpisah untuk interogasi lebih lanjut. Arif tahu ini adalah taktik untuk memisahkan timnya. Tetap bersama perangkatnya, jangan biarkan siapapun menyentuhnya, pesan Arif kepada rekannya sebelum mengikuti perintah. Di ruang interogasi, Arif dihadapkan dengan seorang perwira yang seharusnya berada di pihak mereka. Namun, nada bicara perwira itu jelas menunjukkan maksud tersembunyi. Arif, kamu tahu, beberapa bukti terlalu berbahaya untuk dipublikasikan. Kadang, lebih baik untuk menjaga stabilitas daripada mengungkap segalanya,
kata perwira itu dengan nada yang nyaris menenangkan. Arif menyadari bahwa orang ini mungkin bagian dari jaringan pengkhianat. Desi, yang masih berada di persembunyian, memutuskan untuk memecah tim menjadi dua kelompok. Kita harus memastikan bukti itu tetap aman. Saya dan Rudy akan menuju markas pusat, sementara Dinda dan Yuda mencari jalur komunikasi alternatif untuk menghubungi komando pusat, katanya. Meski tahu risiko yang dihadapi, timnya setuju tanpa ragu. Mereka paham bahwa misi ini lebih besar daripada mereka sendiri. Di perjalanan menuju markas pusat, Desi dan Rudy harus melewati daerah yang dikenal sebagai sarang para informan musuh. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap melalui gang-gang sempit untuk menghindari perhatian. Namun, sebuah insiden kecil terjadi ketika seorang pria mencurigakan mencoba mendekati mereka. Desi, yang sudah siaga, segera melumpuhkan pria itu sebelum ia bisa memberi sinyal kepada siapapun. Sementara itu, di markas pusat, Arif berhasil mengulur waktu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan perwira tersebut tanpa mengungkapkan terlalu banyak informasi. Namun, ia tahu ia tidak bisa bertahan lama. Salah satu anggota timnya berhasil mengirim pesan singkat kepada Desi, memberitahukan situasi genting di sana. Pesan itu sampai tepat pada waktunya, memaksa Desi dan Rudy mempercepat langkah mereka. Desi akhirnya tiba di dekat markas pusat dan menggunakan pengamatan taktis untuk menyusun rencana masuk tanpa menarik perhatian. Kita harus bergerak cepat, mereka pasti sudah mengetahui rencana kita, bisiknya kepada Rudy. Dengan koordinasi yang matang, mereka menyelinap masuk melalui jalur tidak resmi, menghadapi risiko besar untuk menyelamatkan Arif dan bukti penting yang menjadi kunci membongkar jaringan pengkhianat ini. Desi dan Rudy berhasil menyelinap masuk ke markas pusat melalui lorong-lorong bawah tanah yang jarang digunakan. Dengan peta arsitektur bangunan yang sudah dipelajari sebelumnya, mereka bergerak hati-hati, memastikan setiap langkah tidak terdeteksi oleh kamera pengawas. Suasana di dalam markas terasa tegang, dengan beberapa patroli bersenjata tampak memperketat penjagaan. Desi tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Jika terlalu lama, Arif dan bukti penting yang ia lindungi akan berada dalam bahaya. Di ruang interogasi, Arif mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Perwira yang menginterogasinya terus menggiring pembicaraan ke arah yang mencurigakan, mencoba memancing informasi tentang lokasi flash drive. Namun, Arif tetap tenang. Ia mengalihkan perhatian perwira itu dengan memberikan informasi palsu yang terdengar logis, berharap bisa mengulur waktu sampai bantuan tiba. Dalam hatinya, ia hanya bisa berharap Desi bergerak cepat. Sementara itu, Desi dan Rudy berhasil mencapai lantai tempat Arif ditahan. Mereka berhenti sejenak di sebuah sudut gelap untuk menyusun rencana. Rudy, kita harus memutuskan listrik di area ini agar pengawasan terganggu. Setelah itu, aku akan masuk ke ruang interogasi, sementara kamu berjaga di luar, kata Desi dengan nada tegas. Rudy mengangguk, segera menuju ruang kontrol kecil yang mereka lewati tadi. Dengan keahlian teknisnya, Rudy berhasil mematikan aliran listrik di koridor tersebut, menciptakan kekacauan singkat. Dalam kegelapan, Desi bergerak cepat menuju ruang interogasi. Ia berhasil melumpuhkan dua penjaga di luar pintu tanpa suara. Dengan gerakan cekatan, ia membuka pintu dan langsung masuk. Arif yang sedang duduk di kursi interogasi melihat Desi dengan ekspresi lega. Namun, sebelum mereka bisa berbicara, perwira yang menginterogasi Arif mengeluarkan pistolnya. Jangan bergerak, atau aku tembak, ancamnya. Suaranya terdengar gemetar karena terkejut dengan kehadiran Desi. Desi tetap tenang, menatap langsung ke arah perwira itu. Letakkan senjatamu, kau tidak ingin membuat ini menjadi lebih buruk untuk dirimu, katanya dengan nada tegas namun terkendali. Dalam waktu singkat, Desi berhasil memanfaatkan momen lengah perwira tersebut untuk melumpuhkannya. Ia kemudian melepaskan ikatan di tangan Arif dan membantunya berdiri. Kau baik-baik saja, tanya Desi. Arif mengangguk sambil tersenyum tipis. Aku tahu kau akan datang. Namun, misi mereka belum selesai. Alarm mulai berbunyi setelah listrik kembali menyala, menandakan ada penyusup di dalam markas. Desi segera memberi isyarat kepada Arif untuk mengikutinya. Mereka berlari melalui koridor sempit menuju pintu keluar darurat, sementara Rudy yang sudah menunggu di sana memberikan tembakan perlindungan untuk menahan penjaga yang mengejar. Suara tembakan dan langkah kaki menggema di seluruh bangunan, menambah ketegangan situasi. Akhirnya, mereka berhasil mencapai titik aman di luar markas. Desi, Arif,
dan Rudy segera menuju kendaraan yang telah disiapkan di tempat persembunyian awal. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Flash drive yang berisi bukti penting masih menjadi incaran, dan musuh mereka tidak akan tinggal diam. Dalam perjalanan, Daisy berkata dengan suara tegas, "Kita harus bergerak lebih cepat. Mereka pasti akan mengejar kita. Misi ini belum selesai sampai bukti ini ada di tangan pihak yang benar." Dengan tekad yang semakin kuat, tim kecil ini melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan berikutnya, menyadari bahwa nyawa mereka kini menjadi taruhan untuk mengungkap kebenaran. Dalam perjalanan menuju tempat aman, Daisy memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, sementara Arif di kursi belakang memeriksa flash drive untuk memastikan data di dalamnya masih utuh. Rudy, yang duduk di sebelah Daisy, terus memantau situasi melalui perangkat komunikasi mereka. "Mereka pasti sudah mengetahui arah kita," kata Rudy sambil mengamati radar kecil yang menunjukkan titik-titik kendaraan musuh yang mendekat. Daisy mengangguk sambil tetap fokus pada jalan. "Kita harus melewati jalan sempit di lembah itu. Dengan medan yang sulit, mereka akan kesulitan mengejar," ujarnya, menunjuk ke arah peta digital di dashboard. Namun, suara sirene dan deru kendaraan di belakang mereka semakin dekat, menandakan musuh tak akan menyerah begitu saja. Di tengah perjalanan, helikopter musuh terlihat mendekat dari atas. Lampu sorotnya menyapu jalan, mencoba melacak posisi mereka. "Helikopter itu akan jadi masalah besar," ujar Arif sambil menatap keluar jendela. Rudy segera mengambil senapan laras panjang dari bawah jok. "Aku akan mencoba melumpuhkannya. Daisy, jaga kestabilan kendaraan," katanya. Dengan sigap, ia membuka jendela dan mengarahkan tembakan ke rotor helikopter. Sementara itu, Daisy mengarahkan kendaraan ke jalanan berbatu yang menurun curam. Dengan keahliannya sebagai pengendara motor dan pelatihan Kopassus, ia berhasil mengendalikan kendaraan meskipun jalannya licin dan penuh rintangan. Arif terus memberikan instruksi arah, menggabungkan pengalaman lapangannya dengan peta yang ia hafal. Namun, musuh tampaknya sudah mempersiapkan diri dengan baik. 3 kendaraan lain muncul dari sisi jalan, mencoba memblokade mereka. "Rudy, kita butuh lebih dari sekadar tembakan untuk lolos dari ini," kata Daisy, menggertakkan giginya. Rudy mengangguk sambil meraih granat asap dari ransel. Ia melemparkannya ke arah kendaraan musuh, menciptakan kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. Dalam kekacauan itu, Daisy memanfaatkan celah untuk mempercepat kendaraan mereka, melompati penghalang kecil di jalanan sempit. Namun, helikopter masih menjadi ancaman utama. Pilotnya tampak lebih terlatih, menghindari semua tembakan yang dilepaskan Rudy. Sadar bahwa waktu mereka semakin sempit, Daisy memutuskan untuk mengambil langkah drastis. "Kita harus memancing helikopter itu ke lembah," katanya sambil menekan pedal gas lebih dalam. Rudy dan Arif saling berpandangan, memahami rencana Daisy meskipun itu sangat berisiko. Ketika mereka mendekati lembah, Daisy menghentikan kendaraan di dekat tebing yang licin. Ia keluar dari kendaraan dan memberi isyarat kepada Rudy untuk menyiapkan senjata berat. Saat helikopter mendekat, Daisy melompat ke sebuah batu besar di dekat tebing, menggunakan laser penunjuk untuk mengalihkan perhatian pilot. Dalam hitungan detik, Rudy menembakkan roket ke arah helikopter, tepat mengenai bagian mesinnya. Helikopter itu oleng dan jatuh ke lembah, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang tanah. Daisy segera kembali ke kendaraan, sementara Rudy dan Arif bersorak kecil atas keberhasilan mereka. Namun, Daisy tetap waspada. "Ini belum berakhir, mereka masih akan mengejar kita," katanya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengarahkan kendaraan menuju tempat persembunyian terakhir mereka, tempat di mana mereka berharap bisa mengamankan bukti dan mengungkap kebenaran di balik konspirasi besar ini.